Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Salsabila dari Prodi Piaud. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia dan makhluk lain. Rumusan masalah. Yang pertama, apa latar belakang filsafat manusia? Yang kedua, apa keunikan manusia? Dan yang ketiga, apa definisi manusia? Latar belakang filsafat manusia. Filsafat adalah metode pemikiran yang membahas tentang sifat dasar dan hakikat kebenaran yang ada di dunia ini. Manusia adalah makhluk yang paling unik dibandingkan dengan makhluk lainnya, sehingga sangat menarik untuk dikaji. Filsafat manusia adalah cabang filsafat khusus yang secara spesifik mempelajari hakikat atau esensi manusia. Filsafat manusia adalah bagian filsafat yang membahas apa arti manusia sendiri secara mendetail. Objek material filsafat manusia dan ilmu-ilmu tentang manusia, misalnya psikologi dan antropologi, adalah gejala manusia. Pada dasarnya, ilmu ini bertujuan untuk menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala-gejala atau ekspresi-ekspresi manusia. Bentuk atau gejala apapun tentang manusia, sejauh yang dipikirkan dan memungkinkan untuk dipikirkan secara rasional, bisa menjadi bahan kajian filsafat manusia. Metode penelitiannya pun lebih spesifik, misalnya melalui sintesis atau refleksi. Sintesis dan refleksi bisa dilakukan sejauh gejalanya bisa dipikirkan. Dan karena apa yang bisa dipikirkan jauh lebih luas daripada apa yang bisa diamati secara empiris, maka pengetahuan atau informasi tentang gejala manusia di dalam filsafat manusia pada akhirnya jauh lebih ekstensif dan intensif daripada informasi atau teori yang didapatkan oleh ilmu-ilmu tentang manusia. Ada beberapa pandangan para ahli tentang filsafat manusia. Yang pertama, manusia juga memiliki karya yang dihasilkan sehingga berbeda dengan makhluk yang lain. Yang kedua, ada yang mengatakan manusia adalah hewan rasional dan dapat diyakini oleh para filosof. Sedangkan yang lain menilai manusia sebagai animal simbolik. Pernyataan tersebut dikarenakan manusia mengkomunikasikan bahasa melalui simbol-simbol dan manusia menafsirkan simbol-simbol tersebut. Yang ketiga, ada yang lain menilai tentang manusia adalah sebagai homo fiber, di mana manusia adalah hewan yang melakukan pekerjaan dan dapat gila terhadap kerja. Yang keempat, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki hubungan dengan dunia. Keunikan manusia. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, manusia memiliki kemiripan baik secara morfologis maupun anatomis termasuk mekanisme organis yang secara signifikan memiliki kesamaan biologis. Tetapi dibandingkan makhluk lain, manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yakni rasa ingin tahunya. Mengalami perkembangan yang signifikan yaitu apa yang disebut dengan daya pikir atau budidaya. Berikut 5 keistimewaan manusia. Yang pertama, mempunyai masa menopause, tidak sama dengan binatang yang akan terus bereproduksi sampai akhir hayat. Yang kedua, menghabiskan waktu masa kecil lebih lama berbeda dengan primata atau binatang lainnya. Manusia lebih lama menghabiskan waktu untuk tinggal bersama orang tuanya dan membutuhkan waktu lama berkembang menjadi dewasa. Yang ketiga, wajah memerah karena tersipu. Unik karena ketika manusia disanjung maka wajah manusia akan berubah menjadi merah tersipu. Yang keempat, mengenal pakaian. Tidak sama seperti binatang, tubuhnya hanya tertutupi oleh bulu. Secara alami manusia tidak mempunyai pelindung seperti binatang yang punya bulu lebat melindungi tubuhnya. Yang kelima, otak sempurna. Manusia mempunyai otak dan akal serta pikiran yang jauh di atas binatang. Ada 3 teori yang dapat membantu menerangkan modal dan kualitas hubungan antar manusia. Yang pertama, teori transaksional. Menurut teori ini, hubungan antara manusia itu berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah masing-masing merasa memperoleh keuntungan atau malah merugi. Yang kedua, teori peran. Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Yang ketiga, teori permainan. Menurut teori ini,
Klasifikasi manusia itu hanya terbagi 3, yaitu anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Definisi manusia. Pendapat para ahli mengenai definisi atau pengertian manusia adalah sebagai berikut. Menurut Nicholas dan Sudiarja, manusia adalah bineka, tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. Yang kedua, menurut Abininum, manusia adalah tubuh yang berjiwa dan bukan jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana. Yang ketiga, Upanishads, manusia adalah kombinasi dari unsur roh, jiwa, pikiran, dan prana atau badan. Yang keempat, menurut Omar, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. Yang kelima, Socrates, manusia adalah makhluk hidup berkaki 2 yang tidak berbulu dan dengan kuku datar dan lebar. Selanjutnya, menurut Keith Breton, manusia adalah suatu makhluk yang terdiri dari 2 unsur, yaitu yang kesatuannya tidak dinyatakan. Selanjutnya, Wayan Watra, manusia adalah makhluk yang dinamis dan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya, Herbe Sentanum, manusia adalah makhluk sebaik-baiknya ciptaannya. Bahkan bisa dibilang manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Yang terakhir, Paula dan Janet, manusia adalah makhluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu, serta turut menyusun pola berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.